Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini Bapak akan membahas tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita konsep beriman kepada Allah yaitu terhadap kitab-kitabnya sebagaimana yang kita ketahui ada 4 kitab yang Allah turunkan melalui para rasulnya, yaitu ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, turun di Mesir kurang lebih abad ke-12 sebelum Masehi, dan diturunkan kepada Bani Israel yang berisi 8 larangan dan 8 larangan dan 2 perintah. Yang kedua, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud yaitu kitab Zabur, di mana menurut sejarah turunnya di daerah Israel pada abad kurang lebih ke-10 Masehi. Kemudian diperuntukkan untuk Bani Israel yang berisi tentang pijakan kepada Allah, pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Yang ketiga, yaitu kitab Injil yang diturunkan melalui malaikat kepada Nabi Isa alaihissalam. Diturunkan di Israel dan Mesir untuk Bani Israel yang berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, turun di Mekah dan Madinah, yang diperuntukkan untuk seluruh kaum yang ada di dunia ini, dan isinya berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat, dan muamalat, dan juga penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tercantum dalam rukun iman bahwasanya iman kepada kitab Allah adalah bagian daripada rukun yang harus diyakini oleh manusia. Karena bagi umat Islam, kita harus mengimani keempat kitab tersebut, namun tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab selain Al-Quranul Karim, dan hanya berkewajiban untuk menjalankan syariat yang terdapat di dalam Al-Quran. Kita pahami terlebih dahulu pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dan menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Bagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136.
Maka tujuan dan maksud dari turunkannya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukannya dengan satu apapun. Yang berikutnya akan melihat apa sih kandungan-kandungan yang ada dalam kitab-kitab Allah yang turunkan melalui rasul-rasulnya. Yang pertama yang kita bahas adalah kitab Taurat. Sebagai dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhizu min duni wakila. Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Pokok dari ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Apa saja? Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung ukiran dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Berikutnya, berilah hormat kepada bapak ibumu. Kemudian, jangan membunuh sesama manusia. Larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Berikutnya, kandungan kitab Allah, yaitu kitab Zabur, di mana berisi kitab Zabur tentang kumpulan puji-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Yang ketiga, yaitu kitab Injil. Di mana isi kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Istilahnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai di masa itu. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qaffayna 'ala asarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi minat Taurah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Kitab terakhir yaitu yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana ayat Al-Quran surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Adapun isi dari ajaran Al-Quran itu sendiri, bagaimana kitab suci umat Islam yang kita jalani ini adalah sebagai
berikut. Yang pertama itu berisi tentang tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah dan akhirat. Yang kedua, isi kandungan dari Al-Quran itu sendiri adalah berisi tentang syariah, itu hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran berisi tentang akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak, berbuat baik, bertata krama, beretika. Yang keempat, yaitu berisi tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, berisi tentang sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Dan yang terakhir itu wa'ad dan wa'id, yaitu janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Berikutnya lagi yaitu yang harus kita ketahui bahwa ada kitab, ada suhuf. Nah, selain kitab Allah, wahyu Allah, ada yang disebut suhuf. Artinya yaitu kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna zala fis suhubil ula suhub Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Di antara nabi yang menerima suhuf antara lain adalah Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkannya kitab Taurat. Bagaimana kita beriman kepada kitab Allah? Berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan akhirat. Yang lain masih terkait dengan masalah Al-Quran. Jadi bahwasanya Al-Quran tidak hanya satu nama yaitu Al-Quran, akan tetapi Al-Quran memiliki beberapa nama lain yang perlu kita ketahui, di mana berikut ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran dan artinya. Yang pertama yaitu Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang kedua Al-Kitab atau Kitabullah, yang berarti wahyu Allah. Yang ketiga Al-Huda, yang berarti petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang keempat Al-Karim, yang berarti bacaan yang sangat mulia. Yang kelima Al-Kalam, yang berarti firman atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam Az-Zikr, yang berarti peringatan bagi orang yang lalai atau lupa. Yang ketujuh An-Nur, yang berarti cahaya yang menerangi. Yang kedelapan nama lain dalam Al-Quran adalah Asy-Syifa, yang berarti obat atau penyembuh. Dan yang terakhir, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Bayyinah, yang berarti penjelasan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beriman kepada kitab Allah? Ada beberapa cara beriman kepada kitab Allah, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Bagi orang-orang yang beriman pada kitab-kitab Allah akan mempunyai sikap sebagai berikut.
Pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak akan pernah sombong. Yang kedua, manfaat dari mengimani kitab-kitab Allah adalah orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut, kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap keseharian, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci pada awal surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Nah, yang berikutnya adalah menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagaimana kitab Allah yang senantiasa setiap hari kita baca, yaitu di antara sikap-sikap yang menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran adalah sebagai berikut. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin, memahami isi Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, dengan cara membaca, memahami, dan mengamalkan isi Al-Quran dalam sehari-hari, di kemudian hari, kelak, di akhirat nanti, kita tergolong orang-orang yang beruntung, yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.